Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Merdeka. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu ya. Jangan lupa protokol kesehatan 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dengan 5M ini, insya Allah kita akan segera mengakhiri masa pandemi yang sudah lama berlalu ini. Pada kesempatan kali ini izinkan Bapak untuk membahas tentang lanjutan dari demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dan kemudian berlanjut pada adanya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu secara resmi berlaku setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu setidaknya ada 4, yaitu tidak berlakunya UUD 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante dan dibentuknya MPRS dan DPAS. Pada berlakunya demokrasi terpimpin ini sebenarnya dilatar belakangi dalam 3 hal, yaitu karena situasi keamanan negara yang pada saat itu sering terjadi separatis, gerakan pergolakan di mana-mana di berbagai daerah di Indonesia sehingga menyebabkan situasi politik juga tidak menentu. Kemudian seringnya bergonta-ganti kabinet pada tahun 1950 sampai 1959 itu mengakibatkan tidak ada program ekonomi yang berjalan baik sehingga terjadi morat-marit dalam kehidupan ekonomi. Dan berikutnya lagi yaitu tidak adanya berlarut-larutnya itu pekerjaan konstituante untuk merumuskan suatu undang-undang dasar yang pas atau konstitusi yang pas untuk Republik Indonesia, sehingga Presiden Soekarno itu berinisiatif untuk kembali pada UUD 1945. Demokrasi terpimpin secara bahasa atau istilah itu diartikan bahwa demokrasi yang didasarkan pada segala sesuatunya itu dipegang oleh presiden menjadi penentu segala hal, dan ini berlandaskan pada poros Nasakom yang disebut oleh Presiden Soekarno, nasionalis, agama, dan komunis. Pada kurun 1951 sampai 1967 setidaknya ada beberapa kejadian penting yang pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama yaitu adanya perseteruan kita dengan Malaysia, dan ada juga perseteruan kita dengan Belanda dalam memperebutkan Papua, dan adanya peran besar atau peran dominan dari Partai Komunis Indonesia yang kemudian mendekatkan Indonesia pada poros Blok Timur atau Blok Komunis. Pada masa ini Indonesia itu sangat cenderung berpihak kepada Uni Soviet atau Blok Timur. Pada tahun 1961 itu ada Trikora, dicetuskannya Trikora oleh Presiden Soekarno. Yang pertama yaitu isi dari Trikora 3 Komando Rakyat 19 Desember 1961. Yang pertama yaitu ingin merebut Irian Barat dari Belanda, bersiap mobilisasi umum, mempertahankan tanah air dan bangsa, kibarkan bendera merah putih di Papua, tanah air Indonesia. Intinya Trikora merupakan 3 itu yang merupakan konfrontasi Indonesia dengan Belanda melawan Belanda untuk memperebutkan Irian Barat pada masa itu, dan Indonesia mendapat sokongan atau bantuan utama dari Blok Timur atau Blok Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Bahkan pada saat masa itu Indonesia menjadi kekuatan militer terbesar di kawasan Asia atau di belahan bumi selatan pada masa demokrasi terpimpin, karena bantuan-bantuan utama persenjataan yang sangat lengkap untuk merebut Irian Barat kembali dari Belanda. Dan pada masa itu Indonesia alhamdulillah bisa sukses kembali mendapatkan Irian Barat meskipun dengan bantuan utama dari Blok Timur. Kemudian tahun 1963 Indonesia itu ada perseteruan dengan Malaysia yang kemudian menimbulkan Dwikora, 2 Komando Rakyat 3 Mei 1964 yang isinya yaitu perhebat pertahanan Indonesia dan ingin membebaskan rakyat-rakyat di Malaysia atau daerah Malaysia yang meliputi Sabah, Sarawak dan sebagainya dari tanganan koloni
atau neokolonialisme Inggris. Kemudian dengan Dwi Kora inilah Indonesia berkonfrontasi dengan tentara Inggris yang membantu Republik Malaysia pada saat itu, dan akhirnya berakhir perseteruan antara Indonesia dan Malaysia itu didukung sepenuhnya oleh Inggris. Dan ini baru dapat berakhir ketika pergantian presiden dari Soekarno menjadi Presiden Soeharto di tahun 1967. Kemudian terakhir itu ada peran serta PKI, Partai Komunis Indonesia, yang kemudian Partai Komunis Indonesia atau PKI kemudian berperan sangat besar dan dominan di samping Presiden Soekarno, dan mempengaruhi hampir semua kebijakan Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian Partai Komunis Indonesia pada puncaknya melakukan gerakan 30 September 1965 yang menandai berakhirnya pula masa kekuasaan dominan dari Partai Komunis Indonesia. Sebagai kita tahu, Partai Komunis Indonesia merupakan partai yang besar pada masa tahun 50 sampai 60-an, karena tahun 1955 ketika pemilu pertama Indonesia yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah pemilu Indonesia, menghadirkan empat kontestan sebagai pemenang pemilihan umum tahun 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan pada masa inilah pula Indonesia itu pada masa demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan dari Pancasila dan UUD 1945. Setidaknya ada beberapa penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin, yaitu yang pertama adanya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPR dan DPR yang dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia yang ingin mencari simpatik dari Presiden Soekarno pada masa itu. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Bung Karno karena dianggap tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga dibubarkan. Padahal sesungguhnya dalam amanat konstitusi UUD 1945 DPR hasil pemilu tidak bisa dibubarkan oleh siapapun termasuk presiden. Yang ketiga, adanya manipul USDEK, manifesto politik UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia menjadi GBHN, padahal GBHN itu ditetapkan oleh MPR dan dibentuknya kembali DPR gotong royong oleh Presiden Soekarno, yang keanggotaannya itu sepenuhnya disetujui dan dipilih sepenuhnya oleh Bung Karno dengan pertimbangan dari berbagai kalangan. Tentunya DPR GR ini tidak memenuhi amanat UUD 1945 yang mengamanatkan DPR merupakan hasil pemilihan umum. Kemudian adanya politik poros-porosan pada masa itu yang menyebabkan Indonesia itu lebih dekat pada blok timur atau blok Soviet atau blok komunis, sehingga melanggar dari konstitusi UUD 45 yang mengamanatkan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan 100% semua program dari Bung Karno pada masa demokrasi terpimpin, karena kita harus mengamati atau mencermati situasi yang berkembang pada masa itu awal tahun 1960, di mana Indonesia itu membutuhkan banyak bantuan militer dan ekonomi dalam rangka konfrontasi dengan Belanda memperebutkan Irian. Mungkin demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jangan lupa protokol 5M. Salam rahayu dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Terima kasih.